warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Dira Sapira Putri dari SMA Negeri 10 Medan. Teman-teman, kalian tahu tidak tentang pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi pada masa revolusi, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini diawali dengan datangnya pasukan sekutu ke Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan pasukan ini sendiri dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Namun, tak disangka kedatangan mereka juga turut ditunggangi oleh pasukan Nica atau Netherlands Indies Civil Administration yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia. Pada mulanya, kedatangan mereka disambut dengan baik oleh pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara. Namun, tanpa disangka-sangka, pasukan sekutu kemudian mempersenjatai tawanan perang dan langsung membentuk mereka menjadi Batalion Kenil atau Koninklijke Nederland Indies Leger. Hal ini kemudian memicu berbagai insiden. Insiden pertama sendiri terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 di Jalan Bali, Medan. Pada hari Sabtu 13 Oktober 1945, seorang anak melintas di Jalan Bali, tepat di depan Hotel Pensiun Wilhelmina. Anak tersebut dicegat oleh seorang serdadu Belanda yang merupakan keturunan Ambon, yaitu orang Ambon yang tergabung dalam pasukan Belanda. Tak hanya mencegat, serdadu Belanda tersebut juga merebut lencana merah putih yang digunakan oleh sang anak, menghempaskannya ke tanah, lalu menginjak-injaknya. Peristiwa ini kemudian memicu amarah para pemuda Sumut. Mereka menganggap Nica telah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Pertempuran antara pasukan Nica dan rakyat pun berlangsung dengan sengit. Dalam insiden itu, tentara Indonesia berhasil menewaskan 7 orang anggota Nica serta 99 orang lainnya mengalami luka-luka. Dengan terjadinya insiden ini, maka terjadilah insiden lain ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Pihak sekutu kemudian melakukan langkah ultimatum untuk mengancam rakyat Indonesia agar menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu mulai memasang papan-papan besar di seluruh pinggir kota Medan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu berusaha menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Namun usaha ini gagal. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Meskipun begitu, sekutu masih terus melakukan penyerangan hingga akhirnya pada bulan April 1946, tentara sekutu memaksa pemerintahan Republik Indonesia untuk segera keluar dari kota Medan. Pada 10 Agustus tahun 1946, di tebing tinggi diadakanlah sebuah pertemuan antara komando-komando yang pernah berjuang di pertempuran Medan Area. Pertemuan ini kemudian menghasilkan sebuah komando yang disebut sebagai Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, di bawah komando inilah selanjutnya pertempuran Medan Area dilanjutkan. Pertempuran Medan Area akhirnya berakhir pada tanggal 15 Februari tahun 1947 setelah diperintahkan oleh Komite Teknis Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Kemudian komite ini juga berunding untuk menetapkan batas-batas demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang akhirnya berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 ini, ditetapkanlah garis-garis demarkasi tersebut. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan patok-patok untuk garis demarkasi tersebut. Namun, kedua belah pihak, baik itu Indonesia maupun Belanda, selalu bertikai mengenai garis ini. Hingga 4 bulan setelah pertempuran Medan Area berakhir, maka Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang di pertempuran Medan Area tersebut, maka dibangunlah sebuah tugu yang disebut dengan Tugu Apollo atau sebelumnya lebih dikenal dengan nama Tugu Pertempuran Medan Area. Namun sayang sekali, keberadaan tugu saat ini sangat memprihatinkan. Di sekitar lokasi banyak sampah yang berserakan. Di sisi tugu tersebut juga banyak pedagang yang menaruh gerobak dagangannya. Dinding-dinding tugu tersebut tampak dipenuhi oleh rumput, serta di sekitar area tugu juga digunakan sebagai lahan untuk memarkir mobil. Menurut salah seorang pengamat sejarah, hal ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat Kota Medan terhadap sejarah yang berada di balik pembangunan tugu tersebut. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati.
kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan apa makna yang bisa kita petik dari cerita tadi? Nah, makna yang bisa kita petik ada 3. Yang pertama, kita harus sadar betapa pentingnya jiwa nasionalisme dalam diri kita. Para pahlawan bangsa kita terdahulu memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi dalam diri mereka, sehingga mereka bisa berhasil meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita juga harus mempunyai jiwa nasionalisme dalam diri kita, agar kita bisa mempertahankan perjuangan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan kita. Yang kedua, kita tidak boleh berpihak pada musuh apapun situasinya. Bagaimanapun kondisi yang kita alami, kita tidak boleh sampai berkhianat pada negara. Dan yang ketiga, kita harus sadar betapa pentingnya edukasi tentang situs-situs bersejarah. Jujur saja, saat saya mendengar bahwa Tugu Apollo kini berada dalam kondisi yang mengenaskan, saya merasa sangat sedih. Mungkin saja di luar sana, masih banyak situs-situs bersejarah lainnya yang diabaikan oleh masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial harus mencari solusi untuk masalah ini. Kita bisa membuat konten-konten kreatif untuk mengajak masyarakat agar lebih menghargai situs-situs bersejarah. Kita juga bisa memberikan edukasi lewat sosial media tentang cerita-cerita sejarah agar masyarakat dapat lebih tersadar dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Karena jika bukan kita yang memulai, siapa lagi? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akan saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli dasi, pasarnya berisik terdengar gaduh. Saya Dira Safira Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai Presiden Mandataris, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Betapa